Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Farafi. Jadi kesempatan ini saya akan buat video untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada teman-teman untuk laptop Lenovo ThinkPad dengan harga sekitar 2 jutaan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari-cari nih laptop dengan harga 2 jutaan apa sih yang kira-kira bagus untuk dibeli atau dipilih nantinya ya. Nah, mungkin di sini saya akan berikan pandangan dari sisi durability, dari sisi ketahanan yang menurut saya setelah saya juga beberapa kali, coba pakai gitu ya, yaitu Lenovo ThinkPad. Nah, jadi series dari Lenovo ini, ThinkPad ini merupakan seri yang durability-nya terkenal, bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat Lenovo ThinkPad ini suka banyak dipakai untuk para pekerja ya, yang saya sering lihat pada misalnya pekerja kantoran, yang mana laptop pengadaannya itu banyak menggunakan laptop Lenovo ThinkPad ini. Nah, mungkin apa sih alasannya? Mungkin saya akan memberikan dari sudut pandang saya dan juga beberapa teman saya yang memang memakai laptop itu di kantornya, dan ketika saya tanya, "Mengapa sih pakai laptop Lenovo ThinkPad itu?" Karena dari segi durability-nya atau ketahanannya. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman dengar-dengar sekarang ada laptop misalnya kalau nggak salah Asus ya, dengan spesifikasi military guard itu ya, yang mana itu laptopnya ketika ketika dibanting, ketika diinjak misalnya ya, itu masih tetap kuat. Jadi tidak ada masalah pada perangkat kerasnya, seperti itu. Nah, laptop Lenovo ThinkPad ini juga seperti itu. Jadi, lumayan kuat ya, lumayan cukup kuat. Jadi untuk ketahanan durability-nya, yang mana kalau teman-teman pernah bongkar gitu ya, bagian belakangnya ataupun bagian, mesinnya gitu ya, itu tidak, selalu mudah ya teman-teman. Jadi ada beberapa lapis layer ketika teman-teman buka, bagian dalam laptopnya itu. Jadi kalau misalnya laptop pada umumnya itu teman-teman buka, khususnya untuk laptop modern zaman sekarang, itu langsung bisa ke mesinnya. Jadi tanpa membuka keyboard, tanpa membuka bagian casing atasnya, seperti itu. Nah, ini mirip halnya dengan laptop-laptop yang terdahulu. Kalau laptop terdahulu itu, sepengetahuan saya dan yang pernah saya coba, itu lumayan cukup kompleks. Jadi dari segi belakangnya kita harus buka dulu, dari depannya kita harus buka dulu dari bagian keyboardnya. Nah itu cukup lumayan merepotkan. Tapi itu di sisi lain juga membuat sebuah rasa yang lumayan aman gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak terlalu khawatir karena bisa dilapisi dengan bagian yang lain dulu. Misalnya kalau misalnya teman-teman pernah coba gitu untuk laptop zaman dulu kan biasanya tebal-tebal gitu ya. Itu di sisi lain selain mesinnya juga mungkin tidak secanggih yang zaman sekarang gitu ya untuk arsitekturnya, dan di sisi lain juga plastiknya lumayan tebel-tebel ya teman-teman, seperti itu. Ya memang, saya tidak menyamaratakan ya, karena ya setiap laptop juga ada kelasnya sendiri, ada low sampai high end juga, seperti itu ya. Tapi, di sini yang saya akan notice dari sisi Lenovo ThinkPad ini ya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah pandangan dari saya, apa sih, rekomendasi menurut saya ini laptop ThinkPad seharga 2 jutaan pada video kali ini, yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan ya nantinya ke depannya ketika teman-teman ingin cari nih laptop dengan harga 2 jutaan dengan durability yang lumayan bagus dan juga spesifikasi juga yang dapat yang lumayan gitu ya teman-teman. Lenovo ThinkPad ini di sisi lain juga biasanya memiliki spesifikasi yang lumayan tinggi teman-teman. Jadi eh, bisa dibilang Lenovo ThinkPad ini lumayan cukup multifungsi lah ya. Jadi pada series ini saya akan berikan beberapa opsi pilihan. Jadi mulai dari teman-teman yang misalnya ingin menggambar ataupun ingin misalnya dipakai office aja, itu ada beberapa opsi pilihan. Jadi mungkin, yang pertama di sini dari seri X terlebih dahulu, Lenovo ThinkPad X ya. Langsung saja biar lebih cepat ya. Lenovo ThinkPad X230. Nah, mungkin teman-teman yang tanya, yang saya beri rekomendasi ini yang baru atau yang bekas. Jadi untuk 2 jutaan ini adalah yang bekas ya teman-teman. Justru kalau yang baru harganya mungkin tidak apa ya, bukan tidak se-worth it ya, tidak murah ini, pasti lebih mahal ya, mengingat dengan spesifikasi. Nah, jadi Lenovo, saya langsung berikan sampel dari video situs website resminya saja ya. Jadi di sini ada X230 yaitu, mungkin teman-teman yang bertanya seri X itu seri apa sih Lenovo seri X? Jadi Lenovo seri X itu ada seri yang lumayan comfortable ya teman-teman. Jadi biasanya laptop ini juga, mengusung bisa tablet mode. Jadi dia bisa ditekuk ya, teman-teman. Nah, jadi untuk, Lenovo ThinkPad X230 ini dia
harganya tadi sesuai dengan topik di awal yaitu 2 jutaan. Dia menggunakan prosesor Intel Core i5 yang mana dia mengusung EV Bridge ya. Generasi 3 itu nama lainnya EV Bridge dan juga dengan RAM 4 GB dengan hard disk 320 GB. Jadi pada zamannya hard disk dengan kapasitas ini juga masih lumayan banyak atau familiar. Yang mungkin kalau kita temuin zaman-zaman sekarang sudah minimal mungkin di 512 GB ataupun 1 TB dan lain-lain sebagainya. Walaupun memang dengan kapasitas 512 GB sekarang juga tidak mengusung biasanya hard disk. Sekarang mengusung biasanya yaitu menggunakan SSD. Jadi walaupun kapasitas sama, type-nya itu biasanya berbeda seperti itu. Nah, jadi walaupun di harga 2 jutaan tentunya memiliki kelebihan ya. Jadi mulai di sini kita lihat untuk beratnya itu hanya 1,3 kilo, di mana bodinya masih 3 lapis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ketika kita buka itu berlapis-lapis atau berlayer. Jadi mungkin bagi orang awam yang belum biasa untuk me-repair PC atau laptop itu tidak terlalu mudah ya, karena dia harus ada teknik khusus ataupun perlu belajar dulu dari melihat apa ya, video orang lain yang pernah membongkar laptop tersebut, seperti itu. Nah, jadi untuk di sini apa sih yang bisa di-upgrade? Nah, yang bisa di-upgrade itu pertama yaitu ialah hard disknya, misalnya mau ganti ke SSD, itu tentunya zaman sekarang sudah sangat dipermudah ya. Asalkan dia type-nya sama. Nah, yang bagusnya lagi pada zamannya dia sudah ada slot mSATA. Jadi ada mini SATA. Jadi kita tidak perlu melakukan upgrade dengan SATA yang besar atau SATA 3 ya biasanya yang kita kenal untuk seriesnya, dan dia ketika menambah RAM juga bisa. Jadi RAM-nya juga upgradable, tentunya cocok ya untuk zaman-zaman sekarang ya, dimana mungkin aplikasi zaman dulu jika di-compare dengan aplikasi zaman sekarang atau software zaman sekarang itu jauh lebih berat di zaman sekarang ya. Jadi wajar teman-teman bisa upgrade RAM tersebut. Misalnya di sini bisa mencapai 16 GB. Ya walaupun dia masih type-nya DDR3 sih ya, tapi tidak masalah. Nah, karena ya menyesuaikan dengan harga dan zamannya juga ya. Nah, untuk keyboardnya seperti ini, khas dari Lenovo ThinkPad ya. Mungkin zaman sekarang juga untuk layoutingnya kurang lebih masih sama, tapi untuk dari wujudnya mungkin agak berbeda dikit ya, seperti itu. Nah, untuk lubang portnya ya kurang lebih seperti ini. Dia ada buat apa ya, buka proyektornya, ada USB, ada fastnya ini USB-nya SS di sini, seperti itu. Ada Thunderbolt-nya juga, dan juga dia bisa buat ada di sini keterangannya yang tadi saya sampaikan. Lalu di sini ada untuk lampu keyboard dan indikator LED-nya. Seperti itu kurang lebih untuk spesifikasinya. Tentunya di sini untuk fokus kepada baterai, Lenovo ThinkPad ini juga memiliki durability daya tahan baterai yang lumayan cukup kuat. Jadi biasanya untuk laptop Lenovo ThinkPad ini juga dia memiliki mengusung ya arsitektur yaitu double baterai. Jadi ketika teman-teman menggunakan laptop biasanya kan teman-teman menggunakan single baterai ya, yang atau misalnya laptop zaman sekarang sudah banyak yang tanam. Nah, Lenovo ThinkPad ini dia selain yang ada di tanam, teman-teman juga bisa menambah kapasitas baterai melalui yang ada di docking. Nah, docking itu apa? Jadi seperti tumpuan pada belakang ini, teman-teman ketika teman-teman pasangkan itu jadi seperti double baterai yang ada di dalam laptopnya sendiri dan juga yang di luar. Ketika teman-teman nanti ada di setting pengaturan, teman-teman akan melihat di situ untuk durasi dari time-nya juga jadi menambah. Jadi dia akan mengakumulasi totalnya dari kedua baterai tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk charger sendiri 65 watt jadi sudah lumayan kencang ya. Nah, layarnya sendiri dia mengusung panel TN. Nah, mungkin teman-teman yang akan bertanya gitu ya, kenapa masih TN? Ya, wajar ya. Mungkin zaman sekarang sudah banyak yang IPS, AMOLED, OLED dan lain sebagainya. Jadi untuk zamannya panel TN ini masih familiar digunakan ya, khususnya untuk laptop-laptop yang mid range atau low range gitu ya. Dan juga dia memiliki display layar yaitu 12,5 inch dengan HD ya. Laptop resolusi ini juga masih banyak diusung pada zamannya. Ya, laptop zaman sekarang juga banyak sih ya, tapi sudah mulai beralih ke Full HD biasanya standar ya. Dan juga untuk rasionya. Nah, rasio laptop-laptop zaman sekarang juga rata-rata udah 16:10. Ya walaupun 16:9 juga ada sih ya. Seperti itu teman-teman. Nah, dia itu pada awal launch-nya dia menggunakan Windows 7 ya, dan juga dia mengusung
Core i5-nya itu V Pro. Jadi yang sudah spesifikasi yang terkencangnya lah ya. Untuk spesifikasi mungkin sekarang tuh seperti Evo gitu ya. Nah, kalau dulu namanya V Pro seperti itu. Dan dia juga ada garansinya dulu 3 tahun seperti itu. Untuk touchpadnya seperti ini khas dari Lenovo ThinkPad. Jadi touchpadnya itu dia berbentuk seperti apa ya? Seperti terbalik gitu ya. Kalau laptop biasanya kan untuk klik kiri, klik kanannya di sini ya. Untuk laptop ThinkPad itu di atasnya seperti itu. Dan juga dia ada trackball di sini, ada pointernya. Jadi ketika teman-teman pengen mengarahkan pakai pointer bisa. Nah, ketika teman-teman pakai touchpad juga bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya juga. Nah, seperti itu kurang lebih ya, teman-teman. Mungkin secara overview singkatnya, mungkin saya akan beralih ke opsi pilihan kedua. Mungkin di sini ada Lenovo ThinkPad X240. ThinkPad X240. Nah, Lenovo ThinkPad X240 ini merupakan eh, series penerus dari Lenovo ThinkPad X230 ya. Tentunya ya dengan seriesnya aja teman-teman udah bisa memperlihatkan ya. Ya dia sama-sama seri comfortable. Jadi bisa cocok ya bagi teman-teman yang mungkin hobi atau suka untuk melakukan desain dan juga untuk bisa sering presentasi gitu ya. Ini tetap yang lumayan cukup comfortable dan juga ringkas ya karena kalau kita lihat seperti tadi yang saya sampaikan dengan layar resolusi di 12,5 inch itu sangat cukup membantu banget ya. Jadi kalau kita masukkan tas juga tidak terlalu besar. Nah ini saya sambil scroll-scroll ya, jadi untuk spesifikasinya seperti ini. Oh dia 12 inch yang untuk S240 ini. Nah jadi dia mengusung untuk prosesornya itu udah generasi keempat. Nah, jadi dia generasi keempat ini sudah banyak yang menggunakan hemat daya ya. Jadi dapat lihat di sini untuk seriesnya ada U di belakangnya, yaitu adalah seri hemat daya seperti itu. Nah, untuk spesifikasi mungkin secara konkretnya seperti ini ya. Dia sudah audionya HD, lalu dia mengusung Realtek juga, Dolby-nya juga. Jadi dia sudah Dolby Atmos, sudah stereo ya, ada dua speakernya. Kameranya HD resolusinya seperti itu dan yang lain sebagainya seperti ini dan mendukung hingga 8 GB di memori maksimum. Jadi untuk upgradable-nya hingga 8 GB dan prosesornya mulai dari Core i3 sampai Core i7 ya. Jadi lumayan cukup tinggi ya. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan budget teman-teman. Tentunya di harga 2 jutaan ini juga kita tidak bisa berharap lebih ya. Untuk di harga bekasnya seperti itu. Dan masing-masing resolusi layarnya dia juga ternyata di sini di bawahnya 12,5 inch dan ternyata tetap sama ya dengan aspek rasio 16:9. Mengusung Intel HD Graphics 4400 seperti itu teman-teman dan juga refresh rate-nya di 60 Hz. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan coba sampaikan kepada teman-teman untuk laptop untuk seri T-nya ya. Jadi eh seri T ini bahkan seri yang lumayan cukup juga banyak digunakan ya. Ya, T440 S. Nah, coba ya spesifikasi. Nah, nah jadi laptop ini juga udah lumayan cukup lama ya. Ini kalau kita lihat pada artikelnya sini dipublish di Februari tanggal 6 tahun 2014. Jadi sudah lumayan lama banget. Sekarang sudah 2025, artinya sudah kurang lebih hampir 11 tahun ya lamanya. Ya 11 tahun ya, 11 tahun lebih. Jadi sudah lumayan cukup lama. Tapi kita akan bahas juga ya di sini. Jadi untuk Lenovo dari seri T ini lebih apa ya, tidak terlalu se-comfortable atau seringkas dari seri X tadi. Tapi ini cocok untuk teman-teman mungkin yang membutuhkan layar, misalnya resolusi layar yang lebih besar. Nah, laptop ini juga lumayan worth it ya atau cocok ya. Nah, kita lihat di sini untuk spesifikasinya. Dia generasi 4 juga sama dan prosesornya dia dari Core i5. Jadi untuk harga yang sesuai di 2 jutaan ini. Lalu dia sudah memakai SSD untuk storage-nya di 128 GB dan untuk type dari RAM-nya dia sudah low voltage ya DDR3 low L dan untuk resolusi layarnya dia 14 inch yang tadi saya bilang dia sudah Full HD dan width
eee, 10 point multi touch di sini. Nah, untuk harganya sendiri di sini, disampaikan secara global ya. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, untuk Lenovo dari seri ThinkPad ini tidak hanya dihadirkan di Indonesia, di luar negeri juga sudah banyak dihadirkan. Bahkan yang biasa kita pakai di Indonesia itu ialah, hasil dari, eee, pakaian dari luar negeri gitu ya misalnya. Tapi ada juga yang memang diproduksi secara baru di Indonesia. Jadi itu adalah sebuah mix ya. Teman-teman mungkin harus lebih detail lagi ketika teman-teman menanyakan itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak masalah sih, mungkin ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memperhatikan concern kalau laptop itu harus yang dari Indonesia gitu ataupun baru, nah itu hal yang penting. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi ada Core i5-nya, ada Core i7-nya, generasi keempat sama-sama generasi keempat. Dia RAM-nya ada yang varian 43, 8 GB. Nah, resolusi layar 14 inch tadi. Nah, untuk baterainya dia juga lumayan cukup besar ya. Jadi dia menggunakan lithium ion di 3 sel, diklaim 23 jam 23,5 watt hour dan baterai 3 atau 6 sel senilai 72 watt hour yang dapat dilepas menggunakan power bridge. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk beratnya dia 3,6 pon atau 3,9 pon. Jadi lumayan lebih berat ya dibandingin seri X tadi. Tapi ini merupakan opsi rekomendasi bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan layar yang lebih besar dan juga untuk resolusi layar yang lebih tajam. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan dari X ya. Nah, X Carbon mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan seri X Carbon ini. Jadi seri X ini merupakan laptop yang lumayan comfortable juga ya dengan desain yang menurut saya cukup eye-catching ya seri X ini. Jadi lumayan cukup modern lah ya. Nah, di harga 2 jutaan dia sudah ada fitur touchscreen, base clock speed di 2,3 GHz, bisa di up menjadi 2,5 GHz. Nah, RAM-nya di 8 GB, SSD sudah SSD, ada Intel HD Graphics 520, layar 14 inch, kurang lebih sama seperti tadi ya. Kayak mungkin itu rekomendasi dari saya, dari yang pernah saya tahu dan pernah saya juga alami. Mungkin bagi teman-teman yang punya pendapat lain atau suggestion lain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.